memang arah pengembangan BPR selanjutnya itu berdasarkan hasil dari analisis dan evaluasi kita, memang kita masih akan terus melakukan konsolidasi ya, dalam pengertian bahwa penguatan terhadap BPR melalui proses merger, penggabungan, akuisisi dan lain sebagainya itu akan terus kita lakukan. Nah, pertanyaannya menarik nih, apakah ini tidak akan mengganggu nih ya, tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat atau akses keuangan masyarakat. Nah, kalau kita lihat data nih ya, ini data statistik kalau kita bicara bahwa memang kalau kita ukur misalnya pengurangan BPR itu kita lihat aja sejak Desember 2021 itu ada sekitar 1.623 BPR dan BPRS ya. Kemudian bulan Maret ini tercatat 1.566 ya. Ini pengurangan yang cukup signifikan sekitar 66. Nah, kalau kita lihat data statistiknya mengenai pertumbuhan aset, kredit dan DPK itu justru menunjukkan pertumbuhan yang positif ya, dari secara konsisten. Ini naik terus ya dari tahun sekitar di atas 7 gitu ya. Ada 7, ada 8 dan kalau kita lihat pertumbuhan kreditnya 9,42%, misalnya DPK tumbuh 8,60% gitu kan. Kemudian asetnya sekitar 7,34%. Nah, jadi sebetulnya konsolidasi BPR ini sudah terbukti sebetulnya memperkuat ketahanan permodalan bank, tentu juga dengan penguatan penerapan tata kelola dan manajemen risiko, sehingga justru nilai tambah BPR dan BPRS terhadap masyarakat, UMKM dan perekonomian itu justru akan semakin meningkat. Nah, ini yang clue-nya sebetulnya. Jadi memang kalau kita lihat konsolidasi yang kita lakukan juga tidak melakukan penggabungan terus kemudian mengurangi kantor, tidak. Kantor itu tetap ada, tetapi kemudian menjadi kantor-kantor cabang. Yang kita tutup-tutupi, rekan-rekan media sekalian, adalah BPR-BPR yang memang sudah secara mendasar tidak mungkin lagi kita rescue. Tidak mungkin kita selamatkan karena apakah di dalamnya ada fraud atau memang kelemahan keuangan yang sangat signifikan sehingga sudah tidak mungkin lagi kita mengundang investor dan lain sebagainya. Ini yang sedang kita kerjakan, apalagi sejalan dengan Undang-Undang P2SK kan kita tahu bahwa BPR ini diberikan penguatan ya. Ini kalau kita lihat sekarang bisa ini public offering, kemudian juga bisa melakukan ikut sistem pembayaran. Dan macam-macam. Ini ada banyak kegiatan lain yang sebetulnya diberikan oleh Undang-Undang P2SK itu. Oleh karena ini tentu BPR itu dari waktu ke waktu semakin mendekati bank umum, dan ini tentu kita akan ingin melihat bahwa governance-nya yang terkait dengan performance-nya, rasio-rasio keuangannya pun tentu akan semakin menguat dari waktu ke waktu ya. Nah, jadi memang kita sekarang sedang terus akan melakukan itu, teman-teman, dan saya yakin bahwa ini akan melakukan pada waktu bersamaan kita akan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa nanti BPR yang beroperasi itu adalah betul-betul BPR yang sehat, BPR yang bebas dari segala jenis kelemahannya, termasuk juga segala jenis fraud yang mungkin terjadi di BPR itu. Jadi kita memang tahap sekarang itu bisa dikatakan 1 tahun 2 tahun ini mungkin tahap pembersihan dulu ya, sehingga nanti BPR itu betul-betul akan menjadi kuat. Kita paham betul bahwa kenapa BPR itu harus diperkuat, karena memang ini BPR itu merupakan garda terdepan lah mungkin perekonomian kita ya, khususnya ini terkait dengan pengembangan UMKM dalam pengertian juga perorangan ya, untuk masyarakat kecil dan lain sebagainya. Kita selama ini mungkin di textbook mengenal yang kita sebut sebagai community bank. Ya, bank ini memang bank masyarakat yang nanti akan ditujukan untuk memberikan pelayanan ekonomi yang lebih bersifat kepada masyarakat bawah dan kemudian juga UMKM ya. Dan ini adalah saya kira segmentasi pasar yang sangat luas buat kita, buat BPR maksud saya. Nah, kalau kita melihat jumlah seperti tadi yang sudah saya sampaikan, jumlahnya itu sebetulnya sekarang itu sudah semakin berkurang. Itu ada sekarang tinggal 1.566 dan ini akan konsolidasi akan terus berlangsung. Dan yang paling dekat tentu kita nanti setelah ketentuannya keluar, kita itu akan menerapkan apa yang kita sebut sebagai single present policy ya.
Jadi sekarang satu orang itu tidak boleh lagi memiliki bank 5 BPR misalnya. Tidak boleh memiliki 10 BPR, tetapi satu orang misalnya itu hanya boleh memiliki satu BPR. Jadi BPR yang ada itu kemudian digabung, yang ada itu, yang survivingnya itu tentu akan dijadikan cabang. Jadi itu yang cukup signifikan nanti jumlahnya, kami perkirakan akan berjumlahnya ya ratusan lah bisa dikatakan begitu pengurangannya. Tetapi ini tentu akan dengan penguatan yang sangat luar biasa besar. Yang sisanya rekan-rekan sekalian ini akan terkait dengan penguatan permodalan, karena sampai saat ini kan ada masih cukup banyak BPR yang belum memenuhi ketentuan permodalan minimum, dan ini sebetulnya tidak terlalu besar ya. Untuk ketentuan BPR memang cukup kecil sebetulnya bisa dikatakan begitu, dan ini mudah-mudahan dengan penambahan modal yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham maupun juga merger sukarela yang dilakukan antar BPR ini kemudian bisa selesai semuanya konsolidasi itu, dan harapan kita ke depan bahwa BPR itu betul-betul akan menjadi community bank atau bank masyarakat yang betul-betul berfungsi secara optimal. Kemudian juga kalau kita melihat berbicara mengenai masalah apa pengawasan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh kita, tentu teman-teman sekalian ya, sebelum kita melakukan upaya terakhir dengan menyerahkan kepada LPS untuk diresolusi, ya, itu bisa dicabut atau bisa diselamatkan, terserah nanti LPS, lembaga penjaminan simpanannya apa yang akan dilakukan. Tetapi intinya bahwa kita itu sudah melakukan banyak kewenangan-kewenangan kita, ya, itu sudah ya meminta penambahan modal, memerintahkan bank melakukan atau tidak melakukan transaksi sesuatu, kemudian meminta pemegang saham menambah modal dan lain sebagainya. Itu upaya-upaya itu kemudian sudah maksimal teman-teman sekalian, dan ditambah lagi berdasarkan Undang-Undang P2SK itu sekarang itu bahwa upaya penyehatan yang dilakukan oleh OJK itu tidak boleh lebih dari 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun tidak berhasil mengatasi persoalan BPR itu harus secara otomatis diserahkan kepada LPS. Jadi LPS nanti akan memutuskan apakah akan mencabut berarti dikembalikan kepada kita untuk dicabut izin usahanya, atau justru adalah akan menyelamatkan bank. Tergantung nanti bagaimana kondisi masing-masing BPR setelah 1 tahun di dalam masa penyehatan oleh kita.